Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, di video aku yang kali ini aku mau bahas soal sebuah negara itu ya. Negara yang nggak asing lagi kita dengar ya, yaitu negara Korea Utara. Ya, negara tetangga dari Korea Selatan. Nah, berbicara soal Korea Utara nih. Korea Utara dan Korea Selatan ini itu punya tingkat kehidupan atau gaya hidup yang sangat bertolak belakang banget ya, 180 derajat. Kalau Korea Selatan hidupnya bisa dibilang mewah dan glamor dan penuh dengan gemerlap cahaya, maka Korea Utara adalah kebalikannya. Dan apakah kalian tahu sebenarnya Korea Utara juga memiliki fakta-fakta yang aneh yang jarang diketahui oleh orang banyak? Nah, apakah kalian mulai penasaran? Simak list berikut mengenai fakta aneh mengenai Korea Utara yang jarang diketahui. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya karena kedua hal tersebut sangat bermanfaat bagi aku. Check it out. Korea Utara dan Korea Selatan telah berperang sejak 1950. Setelah pendudukan Korea oleh Jepang dengan berakhirnya Perang Dunia II, baik Soviet ataupun Rusia maupun Amerika Serikat memiliki rencana untuk masa depan negara itu. Hal ini mengakibatkan pasukan pimpinan Amerika Serikat menduduki selatan negara itu, sementara pasukan pimpinan Soviet menduduki utara. Hal ini menyebabkan pembentukan pemerintah pro-barat di selatan di bawah kendali Amerika Serikat dan pemerintah komunis yang didukung Soviet terbentuk di utara. Sementara kedua belah pihak bertujuan untuk menyatukan Korea, dan mereka memiliki ide yang sangat berbeda tentang seperti apa seharusnya Korea yang baru bersatu itu. Setiap upaya untuk menemukan titik temu selalu gagal berkali-kali, dan ketegangan meningkat antara kedua belah pihak, yang akhirnya menyebabkan pecahnya perang pada tahun 1950. Sementara perang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953, tidak ada perjanjian damai resmi yang ditandatangani oleh kedua pihak. Dan dengan demikian, perang tidak pernah benar-benar berakhir. Rakyat Korea Utara tidak menyebut diri mereka orang Korea Utara. Wilayah yang sekarang terdiri dari Korea Utara dan Korea Selatan telah menjadi satu negara bersatu untuk periode sejarah yang panjang. Penyatuan ini telah terpecah sejak kedua belah pihak negara berpisah setelah Perang Dunia II. Sejauh menyangkut Korea Utara, tidak ada perpecahan. Secara teknis, mereka adalah Republik Rakyat Demokratik Korea. Dan meskipun mereka hanya dapat mengontrol utara semenanjung Korea, mereka semua adalah orang Korea. Menurut mereka, orang-orang di selatan juga warga Republik Rakyat Demokratik Korea, dan dengan demikian juga orang Korea. Tapi dalam kasus ini, orang Korea ini ditindas oleh pemerintah yang tidak sah. Keluarga yang sama telah memerintah Korea Utara sejak didirikan. Pemimpin pertama Republik Rakyat Demokratik Korea adalah Kim Il-sung, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui tindakannya sebagai pejuang gerilya revolusioner dalam Perang Dunia II. Dia menghabiskan banyak waktu di Cina Komunis dan Uni Soviet, yang mengakibatkan dia ditempatkan di kendali Korea Utara yang dikuasai Soviet. Ketika Republik Rakyat Demokratik Korea terbentuk, Kim Il-sung yang memimpin, dan dia memerintah dari tahun 1948 sampai dia meninggal pada tahun 1994. Selama waktu itu, dia mendapatkan gelar pemimpin besar. Stadion Pyongyang adalah yang terbesar di dunia. Meskipun dibangun kembali pada tahun 1989, Stadion Maeda Korea Utara memiliki kapasitas tempat duduk yang paling terbesar di dunia, dengan kapasitas 150.000 kursi. Stadion ini paling banyak digunakan selama pertandingan massal tahunan yang terkenal di negara itu, yaitu sebuah acara yang berfokus terutama pada tarian yang dikoreografikan dengan ketat dan pertunjukan senam yang mengesankan. Korea Utara bukan negara komunis. Kesalahpahaman umum tentang Korea Utara adalah bahwa negara itu masihlah negara komunis.
Sementara Kim Il Sung percaya pada sosialisme dan komunisme. Negara yang ia dirikan dengan cepat menjadi semakin tidak komunis seiring berjalannya waktu. Banyak praktik komunis klasik dibuang ke luar jendela dan diganti, seperti apa yang terlihat dengan dinasti penguasa baru negara itu. Republik Rakyat Demokratik Korea mengganti prinsip-prinsip komunis mereka dengan Juche, sebuah ideologi politik unik Korea Utara yang dipikirkan oleh Kim Il Sung, yang berfokus terutama pada kemandirian. Korea Utara memiliki kalender sendiri. Mayoritas dunia menggunakan kalender Gregorian, yaitu kalender yang menghubungkan tahun dengan kelahiran Yesus Kristus. Biasanya ditulis dengan SM ataupun AD. Korea Utara sebenarnya memiliki sistem yang serupa, tetapi justru didasarkan pada kelahiran pemimpin besar Kim Il Sung. Tahun pertama dalam kalender Republik Rakyat Demokratik Korea atau kalender Juche dimulai pada tahun 1912, meskipun kalender tersebut baru diberlakukan pada tahun 1997. Orang Korea Utara tidak memiliki akses ke internet. Untuk list yang satu ini mungkin sedikit sulit ya untuk dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang. Tapi mau tidak mau orang Korea Utara seperti itu, tidak memiliki akses ke internet. Nah, jika kamu kebetulan sedang liburan atau jalan-jalan di Korea Utara dan kebetulan tinggal di Pyongyang atau salah satu kota besar lainnya di Korea Utara dan bekerja atau belajar di bidang lanjutan di negara tersebut, mungkin kamu diizinkan untuk mengakses internet negara itu sendiri, Kwangmyong. Jaringan ini berjalan di dalam negeri dan memungkinkan akses yang sangat terbatas ke sejumlah situs web yang disetujui negara dan layanan email sederhana yang sangat disensor. Satu-satunya orang selain orang elit yang diizinkan mengakses internet sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di unit propaganda atau peretasan pemerintah. Jadi mereka-mereka saja yang diizinkan untuk mengakses internet, sedangkan mereka yang hanya bekerja di situ, mereka cuma diizinkan untuk mengakses intranet. Nah, itulah beberapa fakta unik dan juga aneh mengenai Korea Utara. Bagaimana? Apakah kalian masih mau untuk pergi jalan-jalan atau liburan ke Korea Utara? Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Sampai jumpa.